Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di video berikut Agatha memberikan jawaban yang sangat luar biasa sehingga penanya ini sungguh terkejut dan terheran pastinya. Dan langsung kita lihat videonya, dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha, langsung tekan tombol like dan juga share atau bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Halo, Ya, sore. sore. Nah, mau nanya Mbak. Boleh. Tadi kan katanya kan Yesus Paulus mengajarkan marifat ya. Tanda Enggak, kutip. itu kata si global, bukan kata saya. Oh, kata global. Dia mau nanya ini dong, Yohanes 19 pas ayat nomor 21 sampai 23 itu penjelasannya. Apa pertanyaannya? Di situ ya Paulus memperkenalkan Yesus gitu ke orang Yunani gitu. Mbak bisa jelaskan? Yohanes 19. Ya, nomor 21 23 sampai 23. Yohanes 19 ayat 21 23. di mana ada Rasul Paulusnya di sini? Di sini kan Paulus datang ke Athena Paulus? mengenalkan. Oh, Paulus ini Yohanes. Di mana Paulusnya? Maksudnya Yohanes 19 ayat 21 Iya. sampai 23. Ayat 21. Terus sampai 23. ini kan? Maka kata imam kepala kepada orang Yahudi, nggak ada Rasul Paulus di sini. Kisah para Rasul 19 ya, Mbak. KPR 19. Mana sih? Kisah para Rasul, bukan Yohanes. Saya coba KPR kalau nggak salah. Yang mana sih yang jelas lah, Bang? KPR Kisah para Rasul 19 ayat 21 sampai 23. apa pertanyaannya? Di situ Paulus memperkenalkan Yesus ke orang Athena ya. Itu gimana tuh, Mbak? Enggak, pertanyaan kamu apa? Saya nggak tahu. Enggak, Kamu mau bertanya? Kamu nanya apa? Maksudnya apakah benar Paulus menggantikan sesembahan orang Athena dengan nama Yesus gitu? Yang tadinya mereka nggak kenal nama sesembahan mereka tuh orang Athena tuh gitu. Bagaimana orang Athena menyembah sesuatu tapi nggak kenal? Ini nggak logis. Iya, Itu yang pertama. Itu yang pertama. Dan dunia juga tahu orang Yunani itu sesembahannya itu banyak dan nggak ada yang nggak kenal. Nah, ini salah. Nah, itu kan sesembahannya orang Athena yang mereka nggak tahu namanya itu kan digantikan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Itu Masa ada orang menyembah tapi tidak tahu nama, Bang? Logikanya nggak nyampe. Zeus. Lah berarti ada dong. Iya, maksudnya Paulus ini menggantikan. Oke, saya baca ya. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa hari lagi di Asia. Apaan? Apa pertanyaannya nggak nyambung dengan ayat? Di mana, Bang? Terus saya ini cek ayatnya dulu deh. Turun dulu deh. Cari lah. Iya. Iya. Jadi gini ya, orang Mekah aja tahu, kenal nama Allahnya itu Hubal. Ya kali orang Athena nggak tahu. Ganti nama. Berarti ini kayak misalnya Hubal ganti nama jadi gitu. Gimana ini? Gimana sih? Dia mau bertanya tapi pertanyaannya nggak tahu. Jangan Gwen, jangan disebutin Gwen. Tadi Yohanes, terus tapi nanyanya Paulus. Gue dari awal udah kaget tuh. Ya, jadi gini Kak. Halo, Ngopi, Shalom Kak, gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Maksudnya gini Kak, kan Israel yang lama kan yang itu kan hancur kan ya di abad 1 kan tahun 70 Masehi, benar nggak Kak? Benar nggak Kak? Ya kan, terus kan sekarang kan yang berhasil berdiri itu kan waktu sampai sekarang masih bertahan itu kan gereja kan. Tunggu. Maksud kamu Israel yang lama hancur gimana itu? Yang mana itu? Itu yang Israel yang di tahun 70 Masehi itu yang bait suci hancur. Oh, Israel yang dulu itu ya para rasul. Iya ya. Orang-orang yang percaya itu Israel yang dulu. Sekarang diteruskan dalam gereja ya Kak Agatha. Iya. Jadi Israel itu bertransformasi menjadi gereja. Jadi itu aja. Makanya kenapa kita dikatakan keturunan Abraham. Nah, Ya karena memang Israelnya ya itu aja gitu. iya. Tidak pernah ganti tidak pernah gagal yang dulu dan yang sekarang itu tidak. Jadi contohnya kayak gini Bang Ufi. Jakarta dulunya itu Batavia, tapi apakah berganti? Tidak kan? Itu aja kan? Betul. Ya itu.
Ya, Kak Agatha. tempatnya sama seperti itu. Silakan lanjutkan narasinya. Iya kan betul. Dan keluarga Rasul itu kan Tuhan Yesus kan berjanji ya kalau nggak salah kan dibilang kan, dan engkau Petrus aku akan mendirikan kerajaanmu dan alam maut tidak akan menguasainya kan, dan itu terbukti sampai saat ini ajarannya itu terjaga, benar kan ya Kak Agatha? Betul. Meskipun sekarang misalnya Timur Tengah ini mayoritasnya Muslim, tapi ajarannya pun masih terjaga tentang sejarahnya, biarpun Muslim sempat menguasai 300 tahun, tapi Betul. ajaran kekristenan tuh mereka tidak mampu mengubah sejarah fakta bahwa Yesus Kristus itu benar hidup, pernah disalib, mati dan bangkit, benar nggak? Betul. Itu janji Tuhan Yesus kepada gerejanya. Ya. Petrus di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasai. Dan aku sih ya kan, ini kan kita optimis ya Kak, bahwa kalau kita tentang kalau di zaman sekarang ini kan Kristus itu udah berhasil menguasai di gereja udah berhasil menguasai ke dunia kan dengan pendidikan, misalnya dengan pemenang Nobel kan paling banyak dari Kristen, benar nggak Kak? Sebenarnya bukan gereja menguasai ke dunia pendidikan. Gereja itu berjalan selaras dengan pendidikan. Iya, karena gereja tidak pernah menguasai apapun. Ya sih, selaras dengan pendidikan, nilai-nilai Kristus itu masih tertanam lah ya, benar kan Kak? Ya, seperti itu. Jadi memang gereja itu tidak boleh berpolitik. Gereja tidak boleh ikut campur dengan tatanan pemerintahan. Kenapa? Karena gereja itu akan pada akhirnya nanti kalau misalnya masuk ke dalam politik, gereja akhirnya nanti akan berpolitik. Dan orang akan menarasikan seperti ini, bahwa politik itu digerakkan oleh gereja. Gitu. Dan gereja bisa juga menjadi ajarannya itu kayak terdegradasi oleh politik atau oleh pendidikan atau ilmu pengetahuan apapun. Tapi bukankah ajaran gereja itu Kristen itu kan masih relevan ya Kak tentang kasih, karena kan itu kan yang dalam mengubah menjadi dasar negara-negara maju kayak di Amerika dan Eropa itu kan dasarnya kasih, benar nggak Kak? Kalau dikatakan dasarnya kasih enggak, tapi hukum-hukum itu memang mengambil relevansinya itu di dalam Taurat Musa. Dalam Alkitab sendiri dikatakan di 2 Tesalonika 2 ayat 15 ya, kita harus berpegang teguh kepada ajaran yang kita terima, baik itu secara lisan maupun tertulis. Nah ini tadi, makanya tidak boleh juga gereja itu masuk ke dalam ruang lingkup sesuatu yang sifatnya itu kepada kemajuan teknologi. Gitu. Karena demi mempertahankan itu, karena tujuan gereja itu kan mempertahankan yang sudah ada. Iya sih. Tapi kan jadi biarkan dunia ini terinspirasi dari gereja, tetapi gereja tidak boleh terinspirasi oleh dunia. Nah itu salah. Yang benar itu berarti gereja itu harus mengubah dunia menjadi lebih baik ya Kak Agatha? Ya. Harusnya dunia ini terinspirasi dari gereja, bukan gereja yang terinspirasi dari dunia. Karena kalau dengan cara seperti itu, ya berarti gereja berdinamika. Iya sih, harus hati-hati juga sih dalam ini ya penjelasannya. Lebih tepatnya kita kan nilai-nilai kekristenan, aku kan bangga dengan kalau kita hukum yang masuk Eropa itu kan sekarang jadi maju dan bisa mengubah dunia, benar nggak Kak? Kurang jelas saya. Maksudnya mengubah dunia dengan kasih pengampunan. Bahkan kan kalau kakak baca misalnya penelitian dari Harvard University itu kan mengajarkan nih kalau kita bisa mengampuni orang lain itu hidup kita akan jadi lebih bahagia. Benar nggak? Oke, sebenarnya sisi gelap dari teknologi, sisi gelap daripada kemajuan dunia sekarang ini itu sebenarnya lebih menunjukkan ketidakmanusiawian. Kalau kita mau jujur untuk itu, ya jadi di balik penghargaan-penghargaan yang kamu lihat terkesan bahwa seolah-olah kekristenan itu berkontribusi untuk teknologi itu, sebenarnya tidak demikian. Di balik semua itu ada keserakahan. Ada banyak darah yang ditumpahkan, dan ini sebenarnya ya bukan menjadi rahasia umum lagi gitu. Kita tahu sisi gelap dari peraih penghargaan itu, dan saya rasa semua orang belajar latar belakang yang seperti itu. Gitu sih Bang. Oke Kak. Iya sih, ada kelebihan dan kekurangannya sih. Tapi biar kasih Tuhan tetap ada di dalam diri kita dan juga di sekitar di dunia ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali kan ya Kak Agatha. Itu harapan kita semua. Itu contoh ya Bang ya. Kayak orang-orang kan membanggakan nuklir, ya dong. Itu yang paling dibanggakan setiap negara. Kalau dia punya itu, seolah-olah dia menjadi negara adidaya dan orang segan. Nah, tahukah kamu di balik kemajuan teknologi
tentang nuklir itu sendiri, ada berapa banyak korban, ada berapa banyak hukum Taurat yang dilanggar dari situ, itu terlalu banyak. Ya itu mengorbankan banyak hal. Gitu. Jadi kalau ini kan kebanyakan ya, yang naik ke room saya bahkan rata-rata umat Kristen ya terlalu bangga dengan teknologi. Dan saya tidak pernah mau membawa kebanggaan itu ya sebagai suatu kontribusi dari gereja, karena sebenarnya di balik itu gereja sangat bertentangan untuk hal-hal yang demikian. Itu sih yang saya lihat. Iya sih, ada plus minusnya sih, gitu ya Kak. Ya. Kan gitu. Ini ya dibilang Nobel atau teknologi gini Bang. Jadi dari teknologi itu kan orang mendapatkan penghargaan. Jadi di balik Nobel itu Bang, itu ada begitu banyak pelanggaran sebenarnya. Gitu. Jadi kita kan ini banyak sekali ya. Oh, peraih Nobel orang Kristen ya. Itu jadi seolah-olah gelar itu dilabelkan kepada orang Kristen karena kekristenan itu bukan dari situ. Bukan dari situ. Jadi saya kurang setuju dengan orang-orang yang terlalu bangga dengan Nobel, penghargaan seperti itu. Ya kalau memang mau dalam konteks untuk kemajuan teknologi ya pakai saja teknologi itu, tetapi jangan bawa embel-embel seolah-olah teknologi itu berkembang karena kekristenan itu, bukan. Karena itu, tapi lebih ke Kristen yang mempengaruhi ya, itu ya Kak, yang dalam perkembangan. Jadi gini Bang, kayak contoh ya, contoh Galilea. Oh iya tahu. Oke, nah itu kan kita tahu bahwa dia pada akhirnya dihukum mati karena teknologi apa yang mau dia ilmu pengetahuan lah ya saya bilang, ilmu pengetahuan yang dia narasikan itu ya seolah-olah membuka mata dunia, tapi dalam iman Kristen itu sebenarnya kan bertentangan. Pernah tahu itu kan? Pernah tahu, iya. Nah itu kenapa? Ya karena memang salah gitu. Contoh kan dia menarasikan bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya, betul nggak? Itu narasi dia. Nah, tapi dalam Alkitab tidak demikian. Bumi itulah yang menjadi pusat dari seluruh tata surya. Kenapa? Karena sejak semula yang diciptakan itu langit dan bumi. Matahari itu di hari yang keempat. Matahari itu ada karena ada bumi. Kalau tidak ada bumi, tidak ada matahari. Nah, ini sebenarnya anggapan yang memang salah, namun dunia menganggap dia itu benar. Nah ini salah. Secara iman Kristen memang salah. Tapi orang-orang kan karena dia dengan adanya matahari, maka tumbuhan bisa hidup, manusia bisa hidup gitu. Loh, kalau kita baca di dalam Alkitab, terang itu lebih dahulu ada dibandingkan matahari. Dan karena adanya terang, makanya tumbuhan itu sudah hidup. Gitu kan? Iya. Dari ininya. Nah, itu. Iya Kak. Siap. Seperti itu. Jadi banyak juga orang kan yang memperdebatkan dalam kitab Kejadian. Saya pernah berdiskusi ini dengan RT6. Dia bilang gitu kan, gimana ceritanya di sini kan tumbuhan itu di hari ketiga, sementara matahari diciptakan hari keempat gitu. Bagaimana tumbuhan itu bisa berfotosintesis? Nah, dia lupa bahwa di penciptaan pertama Allah sudah menjadikan terang. Iya, dia sudah terang. Betul. Nah itu. Jadi sudah ada cahaya di situ. Tapi cahaya itu tidak berasal dari matahari. Justru matahari itu cahayanya sumbernya dari mana? Dari Allah. Karena sebenarnya matahari itu dia adalah penyandang terang ya, dia dapat terang. Bintang itu artinya penyandang terang. Jadi ada terang selain daripada terang matahari itu. Ya itu apa? Ya Allah. Iya betul. Itu. Ya, makanya kenapa Galilea itu dianggap dia itu salah, dan itu memang salah. Seperti itu. Iya. Secara sains juga dia salah. Sekarang kita tanya gini Bang. Sana yang tidak ada bumi, tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan. Apa fungsinya matahari? Tidak ada. Iya, jadi dia ada karena adanya bumi. Kalau tidak ada kehidupan, matahari itu tidak ada. Sebenarnya tidak ini, tidak ada alasan untuk dia ada, gitu. Dan teori Big Bang juga tidak bertentangan dengan Alkitab. Sains dengan Alkitab itu tidak pernah bertentangan, tetapi sejalan. Teori Big Bang di dalam Kejadian 1 ayat 1 ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Langit belum berbentuk. Nah, di situ kan membuktikan bahwa bumi itu belum menjadi sepenuhnya bulat. Begitu. Jadi kalau teori Big Bang itu kan mengatakan adanya ledakan. Seperti itu kan. Maka terciptalah ini itu segala bima sakti itu. Nah, karena di situ banyak batu-batuan atau banyak sesuatu.
Iya benar Kak. Tapi kembali lagi kalau kita baca di ayat kedua ya, roh Allah melingkupi Seluruh bumi. ya kan, melingkupi samudra karena di langit dan bumi. Terus ada samudra. Kita tahu dengan pasti bahwa bumi terdiri dari apa? Air dan Tentu. tanah. Betul. Iya, daratan dan air. Dan ini benar gitu. Jadi, Bang, ketika di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan ya, roh Allah melingkupi samudra raya. Berarti ada di atas air ya kan, di permukaan air. Kita tahu air itu ada di atas dan ada di bawah. Inilah yang menyebabkan bahwa kehidupan itu hanya ada di bumi, planet bumi. Kamu tidak akan menemukan kehidupan di planet Merkurius, betul tidak? Betul. Iya. Di Venus juga tidak ada udara. Ya kenapa? Karena memang kehidupan itu memang hanya ada di bumi. Konsentrasi Allah itu hanya di bumi. Ini sebabnya kalau ada orang ke bulan, dia bawa cadangan oksigen. Dia mau ke Venus, dia bawa oksigen. Kenapa? Karena tidak ada roh Allah di situ. Tapi Nah, ini membuktikan karena tidak ada air juga di situ. Ini membuktikan bahwa memang pusat dari Bima Sakti itu adalah bumi. Allah berarti kan pusat kehidupan kan Allah Tritunggal Maha Kudus kan ya Kak, karena kan dia pencipta segalanya, dia omnipresent, omnipotent, omniscience, benar nggak? Betul. Iya kan, kita kalau nggak ada energi energinya yang ilahi itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, benar nggak Kak? Betul. Kalau bukan karena roh Allah, jadi roh Allah itu adalah nafas ini, udara ini, itu adalah energi dari Allah. Iya. Seperti itu. Makanya kan di luar dari cakrawala dan bumi, ya di situ sudah tidak ada udara. Sudah ada yang namanya ruang hampa udara kan? Ada kan lapisan-lapisan udara di langit ini. Iya. Nah, cuman sampai situ saja kehidupan itu ada. Iya. Jadi salah, memang beneran salah. Itu alasan kenapa Galilei juga dikatakan ya bersalah terhadap gereja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada campur tangan politik sebenarnya atas penghukuman dia. Nah, ini yang mungkin tidak akan diungkapkan ya sisi lain daripada gereja. Iya. Cuman secara garis besar hanya itu yang dikatakan, bahwa dia itu menyalahi Alkitab. Iya. Iya. Tapi coba kita renungkan, ya kan? Kenapa hanya ada di bumi kehidupan? Kenapa hanya di bumi saja manusia itu bisa bertahan hidup? Rencana Cina, ya kan? Iya. Mau membuat matahari, udah membuat matahari, dan Jepang. ada juga rencana dari negara mana, ya, mau memindahkan bumi ke Mars. planet lain, Iya. ya kan? Ke planet mana itu? Mars. Nah, itu bagaimana caranya? Ya kamu mau suplai oksigen dari mana, dan itu tidak akan bisa. Sampai kapanpun itu tidak akan bisa. Ini yang tidak mampu. Dan bagaimana teknologi itu juga mereka-reka usia bumi. Coba kamu bayangkan, ya, sampai-sampai otak manusia, ya, dengan nalarnya, oh usia bumi segini. Padahal pada akhirnya manusia yang memprediksi usia bumi itu berapa juta tahun atau ribu tahun, padahal dia saja hidupnya tidak lebih daripada 70 tahun. Benar. Logika apa yang mau diambil dari situ? Iya, tapi aku sih melihatnya gini, meskipun ini ada kemustahilan, tapi kan bagi Allah kita kan tidak ada yang mustahil kan ya Kak Agatha. Karena kan waktu dia kan sudah memberikan ke seluruh kerajaan manusia itu kan ke dalam diri Yesus Kristus, benar nggak? Bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil, tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, ya, jangan kamu mereka-reka sesuatu yang ada di bumi ini. Sebab di bumi ini panah, ya kan, ada ngengat, ada karat, ya. Jangan kamu menjadi sama seperti dunia ini. Bahkan kita disuruh harus keluar dari dunia ini gitu. Lalu kenapa akhirnya Kristen malah cinta dunia, malah gila dunia gitu? Nah, ini kan bertentangan sebenarnya. Karena memang benar karena Tuhan kita ini kan Maha tahu. Dia tahu bahwa apapun ilmu kamu itu sebenarnya tidak bermanfaat bagi kamu. Iya, tidak akan bisa mengubah usia kamu yang maksimal 120 tahun. Tidak bisa juga mengubah pada kenyataannya manusia itu memang harus mati, harus diperbaiki. Nah, ini pengetahuan Allah itu jauh dibandingkan pengetahuan manusia yang hanya memperkirakan saja atau memprediksi. Betul. Tuhan tidak memprediksi, manusia hanya memprediksi. Tapi Kak, kalau gimana kan nanti kan ada kan bilang kan ada langit dan bumi yang baru kan ya, benar nggak? Dimana di situ nggak ada lagi kematian kan, dimana di situ kerajaan Allah tuh di surga akan turun, bener kan ya di bumi ini, bener nggak Kak Agatha? Kamu tahu artinya? Artinya apa? Kalau Kak Agatha artinya apa? Ya, Yerusalem baru itu adalah roh atau jiwa kita,
yang sedang menanti. Nah, itu kita nanti ditempatkan di bumi yang sekarang kita pijak ini. Bumi ini seperti apa adanya, inilah bumi yang baru itu. Namun tanpa dosa, tanpa kematian, tanpa iblis. Amin. Ini yang disebut bumi yang baru dan langit yang baru. Ini sebenarnya kan sudah dikasih tahu Tuhan. Ya. Di zaman Nuh seperti itulah kiamat. Adakah bumi ini dihancurkan? Tidak. Tetapi seperti itulah kiamat itu. Begitu cara Tuhan itu membinasakan dosa, kematian, dan iblis. Seperti itu. Itu kiamat itu seperti itu. Dan bumi yang baru dan langit yang baru yaitu seperti bumi yang setelah surut air bah. Iya. Yang selama 40 hari 40 malam itu. Amin. Betul. Nah itu bumi yang baru dan langit yang baru itu sama seperti itu. Ya di mana dunia? Jadi itu adalah nubuatan sebagaimana nanti bumi yang baru dan langit yang baru itu. Nah, kalau di situ gereja turun dari bahtera itu kan. Nah, Yerusalem baru turun dari sorga, itulah kita. Ya, ya. Jadi Yerusalem yang dimaksud itu adalah gereja. Betul Kak Agatha. Gereja Mak. Yes, mana nanti tidak ada lagi dosa, semua akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang benar nggak Kak? Terus percaya Allah Tritunggal Maha Kudus. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, itu ayatnya. Ya. Benar. Filipi 2 ayat 11. Iya benar. Mereka akan percaya pada Allah Tritunggal Maha Kudus yang sebagai satu-satunya Allah yang benar. Iya. Gini, jadi yang percaya tetap percaya, yang tidak percaya akan mengaku. Iya. Coba kamu buka Filipi 2 ayat 11. Filipi 2. Dari 10 sampai 11. Dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat 10, dari ayat 10, dari ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya, jadi yang ada di langit itulah para malaikat, di atas bumi kita yang masih hidup, dan yang di bawah bumi itu yang sudah mati. Semuanya itu lidahnya akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Yes. Itu. Semua yang ada lidahnya mengakui itu. Semua yang punya lutut akan bertekuk lutut. Iya ya. Baik. Makasih ya Kak Agatha buat itunya sharing. Sama-sama. Tuhan berkati Ovi, sehat selalu. Kak Agatha juga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kakak ya. Amin. Aku Halo. Salam. Salam, apa kabar? Global. Selamat malam, salam semuanya. Sehat selalu semuanya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Silakan. Jadi Kak Gata tadi saya dengar dia tentang makrifat ya. Saya mau jelaskan di sini bahwa benar Rasul Paulus itu adalah manusia berdosa. Pernah dipenjara, kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian Rasul Paulus mengajarkan tentang Tritunggal Maha Kudus, dan itu 100% benar. Itulah awalnya kita harus benar-benar menjadi murid Yesus, seperti halnya Rasul Paulus yang sudah dengan kerelaan hatinya menjadi murid Yesus, sehingga dengan menjadi murid Yesus itulah awal kita mengenal Allah Bapa melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sebab tanpa mengakui bahwa diri kita ini berdosa seperti Rasul Paulus, kita akan menjadi orang munafik yang tidak pernah mau mengakui dosa kita. Kita tidak akan pernah menjadi murid Yesus. Maka dari itu, pertama marilah kita jadi Rasul Paulus yang bertobat, kemudian mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita wajib, semua manusia di planet bumi ini wajib untuk menjadi murid Yesus Kristus. Karena dengan menjadi murid Yesus Kristus artinya kita mengakui Yesus sebagai Tuhan yang wujud. Wujudnya manusia, 100% manusia, 100% Ruhul Kudus di dalam dirinya itu adalah Ruhullah atau Allah Bapa. Itulah awal kita bermakrifat, menjadi Rasul Paulus yang pendosa, bertobat dan menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Kemudian mengakui bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui Yesus Kristus tidak akan sampai kita ke rumah Allah Bapa di surga, sebab Yesus satu-satunya jalan keselamatan kita. Kita tidak bisa sendiri pergi ke rumah Allah Bapa tanpa melalui pintu masuknya. Pintu masuknya itu adalah guru mursyid tercinta kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus dibaptis semua manusia di planet bumi harus menjadi murid Yesus terlebih dahulu untuk mampu bermakrifat mengenal Allah Bapa. Tanpa melalui Yesus, kalian semua akan mati dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan bahlul bin beleng-beleng. Demikian Kak Gata. Oke. Thank you, Global. Gimana kabar kamu? Kabar saya baik Kak Gata. Oke. Masih sholat?
Di dalam hati saya mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat dan saya mengikuti jalannya Yesus Kristus. Tapi kamu sholat. Ya, yang jelas saya muridnya Yesus dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan yang wujud. Yesus Kristus adalah Tuhan yang wujud yang harus kita contoh karena Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, Yesus Kristus mengatakan, aku ini jalan yang harus kau lalui, maka kau pun harus mengikuti jalanku. Jadilah Tuhan juga seperti aku. Maka sekarang aku adalah Tuhan global. Oke. Kalau sebelum sholat itu biasanya ini bukan sih bersuci gitu? Apa? Wudhu? Iya, tetapi saya sudah menyempurnakan iman saya menenggelamkan diri saya, dan saya mati sebelum mati, saya tenggelamkan di dalam lautan tasawuf dan ilmu ma'rifatullah. Dibaptis. Bagus. Berarti kamu sekarang ini secara penuh bangun ya? Saya bukan cuma bangun, tapi saya bangkit dari kubur dan saya menjadi Tuhan global. Saya mengikuti jalannya Yesus Kristus sebab Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka dia sudah mencontohkan bahwa kita harus memikul salib kita masing-masing. Yesus memikul salib 150 kilo. Kita pun harus memikul salib kita sendiri sesuai dengan beban yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita masing-masing. Haleluya. Amin. Oke. Bagaimana caranya kamu menjadi Tuhan? Saya mengikuti semua jejak-jejak kesadaran Yesus Kristus. Yesus mengajarkan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, artinya siapa Tuhan Allahmu itu? Kasihilah aku, Yesus Kristus itu sendiri adalah Tuhan Allahmu yang wujud. Maka sepertilah aku, ikutilah jalanku. Aku adalah satu-satunya Tuhan yang wujud, yang mengasihi sesamaku sama seperti diriku sendiri. Ditempeleng pipi kiriku, silakan tempeleng pipi kananku, ku berikan pipi kananku. Kau ambil jubahku, silakan diambil saja. Kau mau pinjam uang padaku? Nggak usah bayar, nggak apa-apa. Aku cuma mau nanya gini, kalau kamu ngikutin cara saya, apakah kamu bisa menjadi saya? Saya akan mencontoh jalan yang engkau tunjukkan. Iya, ketika kamu mencontoh cara hidup saya, kamu bisa tidak jadi saya? Saya mengikuti jalanmu, sebab engkau sudah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku mengikuti jejak-jejak jalanmu, yang kulihat kau disalibkan, maka aku pun harus memikul salibku sendiri. Beban yang diberikan oleh Allah Bapa, aku pikul sendiri. Sama seperti Yesus memikul salibnya seberat 150 kilo. Maka sesungguhnya Yesus sudah mencontohkan itu bahwa... Itu udah diulang, saya sudah paham. Yang saya tanya, bisa tidak kamu menjadi seperti saya? Saya bisa menjadi seperti Kak Agatha, menjadi pelayan kasih. Oke, menjadi seperti saya bisa. Menjadi saya bisa tidak? Kamu menjadi saya. Kamu berubah menjadi saya, bisa tidak? Itu yang mau saya tanya. Jadi kalau kamu mengaku dirimu Tuhan, dengan cara mengikuti Tuhan, kamu tidak bisa menjadi seperti Tuhan. Itu yang harusnya kamu renungkan. Gitu. Jadi bedakan mengikuti dengan menjadi seperti Tuhan, beda lagi dengan kamu jadi Tuhan. Bagus. Kak Agatha, sebenarnya saya belum menjadi Tuhan. Kak Agatha, sebenarnya saya hanya ingin menjadi seperti Tuhan, tapi saya tidak mampu karena saya tidak mampu disalibkan seperti Tuhan Yesus. Saya akan bersedih sekali jika harus disalibkan. Maka Tuhan Yesus sudah mewakili saya, maka saya berterima kasih Tuhan Yesus juru selamat saya, dan saya mengaku bahwa saya muridnya Yesus. Saya akan mengikuti perintah-perintahnya yang ada di dalam Alkitab. Ya itu tadi, dengan jalan itu kamu mengaku kamu belum jadi Tuhan. Kamu dalam 1 menit pertanyaan saya, kamu sudah berubah jawabannya. Kenapa? Iya Kak Agatha. Kenapa terlalu cepat berubah jawaban kamu dengan satu pertanyaan saya? Karena Tuhan itu konsisten. Harusnya kamu juga bisa konsisten dengan jawaban kamu. Jadi kamu sekarang Tuhan atau seperti Tuhan? Iya Kak Agatha, sebenarnya saya belum menjadi Tuhan. Saya masih manusia biasa yang berusaha menjadi seperti Tuhan Yesus, mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Itu baik. Nah, Tuhan itu lemah lembut nggak? Karena itulah Kak Agatha, karena saya kan seperti mak lampir ini, saya belum seperti Tuhan Yesus yang maha lemah lembut, belum sabar, belum penuh kasih, belum setia, dan belum mampu mengampuni manusia. Oke. Lalu apa tujuan hidup kamu sekarang? Apa tujuan hidup kamu sekarang, Global?
tujuan hidup saya detik ini saat ini, karena saya sekarang ada di luar rumah dan saya sedang melihat ke langit. Saya ingin saat ini Tuhan Yesus hadir di dalam hidup saya saat ini dan memberikan pengajaran untuk saya bagaimana menjadi manusia yang lemah lembut, sabar, penuh kasih dan damai, mau memaafkan yang bersalah kepadaku dan mau mengampuni dengan setulus hati, setulus jiwa. Saya ingin menjadi Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan dan bukan hanya Tuhan palsu. Oke. Kira-kira menurut kamu kalau anak umur 6 bulan sampai ke 5 tahun itu merangkak terus atau akan ada fasenya akan berlari? Semua ada waktunya, seperti Tuhan berkata di dalam lagu yang pernah saya dengar bahwa waktu Tuhan itu pasti datang dan Tuhan tidak pernah berdusta. Ada saatnya merangkak, ada saatnya berjalan, ada saatnya berlari. Tunggulah waktu Tuhan, sebab waktu Tuhan itu adalah yang terbaik dan saya yakin bahwa segala bangsa akan menjadi murid Yesus pada akhirnya. Oke, kira-kira kalau anak 10 tahun itu berlari atau merangkak? Anak 10 tahun itu sudah bisa berjalan tanpa berpegangan dan sudah bisa berlarian ke sana kemari sampai bisa sampai tua di jalan terus berlari. Bagus. Lalu kamu mau sampai kapan belajar merangkak terus dengan sikap kamu yang seperti ini? Tidak ada perubahan. Saya sebenarnya akan berhenti saat ini dan detik ini juga. Saya akan berdiam diri di rumah Tuhan dan tidak akan berbuat apa-apa lagi. Saya akan diam saja dan mendengarkan firman Tuhan dan hidup sikap dan perbuatan saya sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Karena itu saya nggak mau main-main di komal TikTok lagi. Oke, kira-kira kalau anak 6 bulan diam saja, dia bisa nggak berdiri dan berlari? Bisa, asalkan ada orang tua yang mengajak. Jadi seperti kita manusia, kita tidak akan terangkat ke surga tanpa juru selamat kita yang mengangkat kita ke surga. Maka dari itu kita wajib menjadi murid Yesus supaya kita diangkat ke surga karena kita nggak mampu berjalan sendiri. Oke, itu jawaban yang salah. Pertama, orang tua itu tidak punya kendali atas anaknya. Tapi anak itu dengan inisiatifnya, dengan nalurinya berusaha untuk bergerak. Karena kalau anak yang 6 bulan hanya diam, dia dipastikan lumpuh. Jadi kalau kamu mau punya iman seperti anak yang 10 tahun, 17 tahun, 30 tahun, ya kamu harus melakukan perubahan, kamu harus bergerak. Berdiam itu tidak membuat kamu berubah. Gitu. Saya cuma mau ngajarin kamu berkata-kata dengan benar. Saya berkata benar bahwa setiap hari saya tidak berdiam, hanya berdiam saja, bertapa, meditasi tidak. Tapi setiap hari saya melakukan rutinitas kegiatan sehari-hari sesuai bidang saya, kemudian saya berpikir, dan kemudian saya masih punya cita-cita. Sebab kalau tidak seperti itu saya akan jadi orang linglung. Lalu apa yang mau kamu lakukan supaya menjadi seperti itu? Kenapa kamu tidak coba untuk mendisiplinkan diri kamu berkata-kata dengan tidak tergesa-gesa? Mulai dari situ. Ya kamu mau jadi anak umur 6 bulan terus ini ceritanya. Upayakan jangan tergesa-gesa dalam berkata-kata. Saya tahu ada begitu banyak di kepala kamu. Makanya kamu itu pengen sekali mengutarakan semuanya. Orang yang tidak diperhatikan cenderung akan seperti itu. Kamu mau diperhatikan tidak? Baiklah Kak Agatha, saya akan mendengar pengajarannya Kak Agatha. Sekarang berikanlah nasihat kepada saya, pencerahan yang sangat sempurna sehingga nanti akan menjadi bekal hidup saya karena cita-cita saya menjadi pembaptis dan pelayan kasih. Supaya semua bangsa-bangsa di planet bumi ini, semua tanpa terkecuali menjadi murid Yesus Kristus dan kita akan diselamatkan dan kita akan bertemu Allah Bapa di surga dalam kehidupan kekal. Haleluya. Kamu mau kan saran dari saya? Yang pertama, kamu jangan pernah membaca satu kitab suci. Kamu fokus hidup mengikuti naluri kamu. Jadilah orang baik. Jadilah orang yang lebih tidak tergesa-gesa. Ya, jangan banyak membaca. Dan jangan lihat Alkitab, jangan lihat kitab manapun. Tetapi fokuslah kepada hidup kamu sebagaimana adanya kamu orang baik. Ingat, baik. Cukup menjadi seperti itu, kamu sudah berusaha untuk merangkak. Itu. Karena tidak semua Agatha, saya mau bercerita, ini jujur. Kemarin saya mendapatkan Alkitab dan itu
ditemukan oleh Opa, dan Opa mengatakan menemukan Alkitab itu di jalan. Kemudian saya membacanya, di situ ada kitab Kejadian. Saya merasa aneh, kenapa Opa menemukan Alkitab di jalan? Apakah ini menandakan bahwa saya harus baca Alkitab lagi? Oke, gini global, ya. Kira-kira kalau mati nanti, kamu punya rasa takut nggak? Saya tidak takut apapun. Yang saya takutkan adalah sebenarnya satu, ketika hukum Tuhan ditegakkan dan kita manusia tidak pernah siap menghadapinya, maka sesungguhnya kita tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Oke, berarti kamu punya ketakutan, ya. Jadi tidak perlu menggunakan kata-kata untuk membela diri. Cobalah untuk jujur. Pertama sekali yang harus kamu lakukan, saya takut. Nanti saya tanya lagi, apa yang membuat kamu takut? Hukuman itu kan. Jadi bukan kematiannya yang kamu takuti, tetapi hukumannya yang kamu takuti, betul? Sebenarnya saya takut Tuhan murka, sebab Tuhan itu menciptakan hukum-hukum alam, dan hukum-hukum alam itu ada berhubungan dengan ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu astronomi. Saya takut ketika hukum-hukum alam dari Tuhan tidak seimbang, Tuhan murka dengan mengirimkan banjir, gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lain. No. Kita tidak melihat dunia, kita melihat diri kamu. Yang mau saya tanyakan adalah tentang pribadi kamu. Kan kamu tadi udah mulai curhat gitu. Jadi kamu sebenarnya takut akan hukuman. Ya kan? Berarti kamu dengan sadar banyak ketidakadilan yang kamu lakukan selama hidup. Betul nggak? Agatha, saya tidak pernah mengeruk bumi, tidak pernah membuat tambang-tambang batu bara, emas. Saya tidak melakukan kejahatan seperti itu. Saya takut karena saya adalah orang baik dan solehah yang melihat kerusakan alam itu disebabkan bukan oleh saya, tapi perbuatan mereka yang tidak menjaga kelestarian alam. Saya takut murka Allah Bapa kepada manusia melalui alam yang sudah tidak seimbang. Oke, ada nggak orang korupsi ngaku korupsi? Orang korupsi ngaku korupsi? Ada tidak? Nggak ada ya? Saya pikir tidak ada. Oke, lalu kenapa kamu mengaku kamu soleha? Kamu mengaku tidak berdosa? Karena orang berdosa. Soleha itu bermanfaat untuk, minimal saya bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk keluarga saya. Dan saya tidak merugikan orang lain, saya tidak mencuri milik orang lain, tidak berzina, tidak membunuh. Saya soleha karena bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga inti saya. Karena kalau setiap manusia itu soleha untuk diri sendiri dan setiap keluarganya, maka semua orang akan dengan soleha dengan sendirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, sekarang saya tanya, bisa tidak seseorang menghakimi dirinya sendiri? Bisa, saya berani menghakimi diri saya sendiri. Saya memang pendosa, saya suka bermaksiat, saya orang munafik, saya orang yang melakukan kejahatan dari masa ke masa. Oke, kamu sudah saya bilang, dalam 1 menit dengan persatu pertanyaan saya, jawaban kamu selalu berubah. Nah, ini pelajaran dari saya. Upayakan konsisten. Jadi sejak semula, kalau kamu mau menjawab sesuatu, difikirkan dulu. Karena kamu tidak pernah bisa memprediksi pertanyaan saya. Ini adalah perubahan yang baik kalau kamu terapkan. Saya akan menjawab hanya sesuai pertanyaan Kak Agatha, karena manusia itu sifatnya mudah berubah dan tidak konsisten. Hari ini dia bilang A, besok bilang B. Kemarin saya bilang akan saya kejar koruptor sampai ke Antartika. Hari ini ada di depan koruptor, saya tidak tangkap, saya akan memaafkan. Ini tadi yang saya bilang, kamu jangan pernah membaca apapun. Nah, jadinya kamu tidak fokus. Kamu harus fokus kepada dirimu. Tadi kamu bilang kamu mau menjadi seperti Tuhan. Kalau Tuhan itu kan tidak berubah, betul? Sekali Tuhan tidak pernah berdosa. Kalau Tuhan tidak pernah berubah, berarti kamu harus belajar untuk konsisten. Seperti itu. Kan katanya pengen jadi Tuhan. Benar Kak Agatha, tetapi di Matius ayat 34 dikatakan bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Kalau ada besok kesusahan lagi, itu yang kita hadapi. Maka kekonsistenan hari ini bisa berubah untuk esok hari, itu nilainya sudah berbeda lagi. Maka yang selesai hari ini sudah tidak kita pikirkan. Besok lagi ada urusan kita nggak pikirkan. Begitu tiap hari berganti. Oke, apakah ketika hari berganti, hari itu berbeda jamnya, berbeda menitnya, berbeda detiknya, atau sama?
Sama saja, makanya setiap hari Berarti itu saya tidak tidak berubah, pernah kan? menyimpan makanan, tidak pernah menyimpan harta benda. Apa yang saya dapat satu hari itu sudah saya habiskan saja. Besok lagi ada matahari, bangun lagi, every day is new day, baru lagi begitu. Karena Yesus mengajarkan seperti itu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan pikirkan tentang hari esok, jangan khawatir. Maka apa yang terjadi hari ini, ya lakukan untuk hari ini. Besok lagi lain lagi begitu. Oke. Waktu itu tidak berubah. Waktu itu tetap sama, masa-masa itu tetap. Yang berubah itu kamu. Jadi ketika kamu dengan masalahmu, bukan waktu yang salah, bukan waktu yang berubah. Karena di dalam Alkitab, Allah menciptakan benda-benda penerang untuk menetapkan hari-hari yang tetap, bulan-bulan yang tetap, masa-masa yang tetap. Jadi sebenarnya waktu itu tidak berubah. Dan apapun tidak berubah, yang berubah itu kamu. Iya Kak Agatha, saya sadar bahwa saya berubah setiap harinya. Karena dulu saya bayi, setelah bayi saya batita, kemudian balita, kemudian jadi anak kecil, kemudian remaja, dewasa, akhirnya tua, akhirnya nanti saya mati. Yang penting saya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, saya pasti masuk surga. Dengan percaya, kamu masuk surga. Nah, cukup percaya saja, dengan iman buta saya percaya Yesus pasti akan mengangkatku ke surga. Dia adalah pintu masukku ke surga. Saya setuju. Karena Tuhan itu tidak menginginkan ada yang binasa. Tapi apa respon kamu ketika kamu yang berdosa tetap diterima olehnya? Apa respon kamu? Karena saya tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Maka ketika saya mendengar Maya Rumantir menyanyi, ajarilah aku Tuhan cara mengampuni, ajarilah aku Tuhan bagaimana bersikap lemah lembut, bagaimana bersikap murah hati. Maka setiap hari itu aku bersikap lemah lembut, murah hati, memaafkan. Besoknya lagi seperti itu. Jadi aku yakin pasti naik ke surga. Iya, saya tahu. Pertanyaan saya ulangi. Tolong didengarkan dan dicerna baik-baik, ya. Apa tanggapan kamu atau respon kamu setelah tahu Tuhan Yesus memasukkan kamu ke surga? Apa respon kamu? Saya mau tahu. Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya yang menjadi pintu masuk saya sehingga saya bisa berjumpa Allah Bapa di surga di kehidupan kekal. Yang kedua, saya sangat bahagia sebab Tuhan Yesus Kristus berkenan mengampuni semua dosa-dosa saya, semua kesalahan saya dibenarkan olehnya dan saya tidak dipersalahkan sama sekali. Saya diampuni dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sebab Engkau juru selamatku. Haleluya. Oke. Apakah dengan cara kamu bilang terima kasih itu cukup? Kamu harus membalasnya kan? Contoh, ada orang ngasih kamu 1 miliar. Tentu balasan kamu bukan cuma bilang terima kasih. Kamu akan melakukan sesuatu perbuatan untuk merespon rasa terima kasihnya. Nah, perbuatan apa selain bilang terima kasih kepada Tuhan? Aku sudah mengikuti firman Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Pertama, tidak ada Allah lain di hadapannya kecuali Allah Bapa di surga. Yang kedua, bahwa aku percaya semua hukum Taurat itu bahwa tiada Allah lain kecuali Allah Bapa di surga. Tidak menyembah berhala siapapun. Aku tidak menyembah patung Yesus, tetapi aku percaya Yesus itu ada dan dia hidup dan dia itu nyata dan dia itu kebenaran. Dan aku tidak menyebut nama Tuhan Yesus secara sembarangan. Bagiku Tuhan Yesus adalah Tuhan yang asli dan tidak palsu. Maka Tuhan-Tuhan lain adalah Tuhan KW. Karena kebenaran hanya ada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah, Anak Allah, dan yang lainnya itu adalah pembenaran-pembenaran. Jika kebenaran lebih dari satu, maka itu semua adalah pembenaran-pembenaran dan kita tidak perlu mengikutinya. Ikutilah Tuhan Yesus, maka kau akan selamat. Jadilah murid Yesus dengan sebenar-benarnya itu. Oke. Menurut kamu, kalau kamu haus, minum air, itu bisa menghilangkan haus nggak? Air itu bisa menghilangkan haus nggak menurut kamu? Air itu sebenarnya menghilangkan haus cuma di tenggorokan, tapi setelah turun ke bawah itu kita sudah tidak bisa merasakan karena makanan dan minuman itu hanya bisa dirasakan tenggorokan ke atas sampai mulut yang bisa merasakan asin, manis, pahit, asam. Tetapi di kolbu kita harus makan firman Tuhan atau firman Allah supaya sampai ke dalam kolbu kita dan supaya kolbu kita bercahaya. Kamu lihat ini, anggaplah ini air. Saya bilang, kalau saya minum air ini, haus saya hilang. Kalau saya ngomong doang, hausnya hilang nggak? Kalau saya cuman bilang doang, air menghilangkan haus saya. Kira-kira haus saya hilang nggak? Global. Ya Kak. Kira-kira kalau saya cuman bilang, haus saya hilang ketika minum ini. Ngomong doang, hilang tidak haus saya?
Itu namanya bersahadat, hanya membaca, tidak mengalami sendiri. Supaya hausnya hilang harus seperti apa? Maka saya harus mengambil gelas saya sendiri, saya harus ambil air di dispenser, kemudian saya harus minum sendiri. Jadi kalau ikut Tuhan Yesus itu bukan cuma di mulut, tapi perbuat. Itu bagus. Akhirnya kamu mengerti. Jadi kalau kamu dengan narasimu Tuhan begini, tetapi kamu tidak melakukannya dalam perbuatan, ya itu sama saja seperti filsafat. Saya melakukan dalam perbuatan, Kak Agatha tidak perlu saya jelaskan bagaimana saya melakukan perbuatan saya mengikuti Tuhan Yesus setiap hari. Saya mengasihi saudara saya seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Ketika saudara saya sakit, saya merasakan sakitnya. Ketika saudara saya tidak mampu, saya belikan apa yang menjadi kebutuhannya tanpa dia bilang lebih dahulu. Saya bisa merasakan penderitaannya. Saya sudah menjadi Yesus terlebih dahulu sebelum bicara dengan Kak Agatha saat ini, detik ini. Dan Tuhan Yesus menjadi saksi atas semua itu. Oke, kira-kira Presiden Prabowo dikatakan presiden yang sangat-sangat baik itu dari mulut dia atau warganya yang mengakui dia itu baik memimpin Indonesia? Kira-kira yang mana? Kak Agatha, tidak seorang manusia pun, misalnya saya adalah presiden, saya akan mengatakan diri saya baik, saya ikhlas. Tidak. Orang lain yang akan menilai saya itu baik atau ikhlas. Itu maksud saya global. Jadi kata-katamu itu biarkan orang lain yang berkata itu ke telinga saya. Apapun yang kamu lakukan, saya mau orang lain yang memberi kesaksian itu kepada saya. Maka kamu benar sebagaimana perbuatan kamu. Kak Agatha, Yesus, kalau Kak Agatha nggak percaya, silakan Kak Agatha nanti setelah live ini berkata kepada Yesus sendiri dan tanyakan siapa saya dan apakah saya sudah menjadi manusia sesuai firman Allah dalam Alkitab. Bagaimana saya memperlakukan saudara sekandung saya, bagaimana saya memperlakukan ibu kandung saya, bagaimana saya memperlakukan tetangga-tetangga saya. Silakan Kak Agatha tanya sendiri kepada Yesus Kristus atau kepada siapapun yang mengenal saya. Sebenarnya saya sudah melakukan firman Allah dalam Alkitab. Memang suara saya seperti ini, kayak mak lampir. Oke. Pak Prabowo juga nggak pernah bilang, coba tanyakan kepada bangsa Indonesia, saya ini sudah menjadi presiden yang baik. Pak Prabowo tidak pernah menyuruh bangsa Indonesia untuk memberitahu dirinya baik. Tetapi itu harus keluar dari bangsa itu sendiri. Demikian juga kamu. Kamu jangan menyuruh saya bertanya tentang orang sekitar kamu. Karena kalau memang perbuatan kamu itu pantas mendapat pujian dengan sebagaimana adanya, perbuatanmu baik, orang itu karena nuraninya akan terdesak untuk memberitakan itu kepada saya. Jadi seperti itu realitanya global. Mudah-mudahan kamu belajar dari sana. Kak Agatha, sebenarnya saya tidak perlu memamerkan bagaimana saya berbuat baik. Sesungguhnya Tuhan Maha tahu apa yang ada di hati saya. Tuhan Maha tahu pikiran saya, sifat dan perbuatan saya. Saya tidak perlu penilaian manusia. Yang penting penilaian Tuhan itu kepada saya adalah nilai saya 100 di hadapan Tuhan. Ya, kamu memberi nilai pada dirimu sendiri. Lagi-lagi, padahal gurunya kan Tuhan Yesus. Yang ngasih nilai harusnya kamu, Tuhan, bukan kamu. Jadi kalau kamu dengan kepedeanmu memberi nilai kepada dirimu, artinya apa? Kamu belum menyelesaikan ujian. Kak Agatha, saya tidak menunggu orang lain menilai saya. Yang penting saya harus percaya diri terlebih dahulu, karena pede itu penting sekali. Kalau kita tidak pede, maka orang lain akan menginjak-injak diri kita. Begitu juga sebagai bangsa Indonesia, kalau kita tidak pede, maka kita akan tidak bisa dipercaya oleh bangsa manapun. Oke, kamu lihat ini apa? Ayo, orang pede ya, saya mau tahu. Kamu lihat yang saya pegang ini apa? Kamu bisa jawab, ini orang percaya diri mau diuji. Coba kamu lihat. Apa ini yang saya pegang? iPhone. Oke, kamu terlalu pede karena kamu melihat dari satu sisi. Padahal ini adalah remote AC. Jadi orang percaya diri, berarti sabar. saya salah paham kan Kak Agatha, berarti saya ini adalah orang yang sok tahu dan sok pinter. Masya Allah, berarti saya harus bertobat saat ini juga. Jadi rasa percaya diri yang terlalu tinggi dari perspektif kamu itu kadang bisa menjatuhkan kamu ke dalam sesuatu yang salah. Jadi jangan menilai terlalu terburu-buru. Itu. Jadi Benar sekali Kak Agatha. Sekarang saya sudah sadar dan saya bertobat saat ini, detik ini.
dengan disaksikan oleh 278 manusia lebih ini, saya bertobat untuk menjadi orang yang pede. Saya akan menjadi orang rendah hati dan mau mendengarkan pengajaran dari Rasul Agatha. Amin, amin, amin. Ya, ini kita doain ya teman-teman ya. Semoga si global ini ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan tadi yang saya ajarin bermanfaat buat kamu ya global ya. Kiranya Tritunggal Maha Kudus memberkati global. Salam global. Salam Kak Agatha, terima kasih atas kesempatan berbicara di forum Kak Agatha yang keren. Ya, Tuhan berkati. Ini Agatha kalau emang beneran nih mau warak ya apa ya, mending nanya-nanya ke ulama gitu yang paham tentang ilmu Islam Enggak ada ulama di sini, Bang. daripada diskusi di sini nanya-nanya. Banyak loh ulama kalau emang serius. Di tempat aku tuh enggak ada, Bang. Kecuali memang tujuan Agatha. Enggak. Di tempat aku tuh di luar negeri tuh enggak ada ulama kayak di Indonesia tuh enggak ada. Seriusan enggak ada. Kalau kayak gitu tuh enggak ada. Nih, contoh ya, Bang ya. Bang Fayed gini ya. Kalau memang harus nanya ulama biar jelas. Nah, Bang Fayed sendiri tuh dulu belajar Islam dari mana? Saya belajar Islam dari ustadz saya. Kemudian ketika saya beranjak dewasa, saya berpikir, saya melihat yang mana yang paling dekat dengan sunnah, dengan perintah Nabi. Yang tadinya mungkin semasa kecil saya ada di ustadz ini, tapi mungkin setelah saya dewasa saya bisa berpikir ternyata ustadz saya yang waktu masih kecil itu mungkin agak sedikit tidak mendekati dengan sunnah. Makanya saya mencari yang lebih dekat dengan sunnah. Maksudnya gimana tuh? Yang lebih dekat. Gurunya macam-macam. Maksudnya yang lebih dekat. Iyalah beda. Maksudnya gini, Islam itu sama sih sebenarnya semua artinya. Hanya ada yang memang apa ya? Yang Islamnya kurang sunnah gitu. Ada yang memang benar-benar sunnah, kayak misal di Arab kan, di Mekah. Mereka memang melakukan apa ya? Berislam yang benar-benar sunnah, kafah lengkap. Mereka mengerjakan yang ada perintahnya, tidak mengerjakan yang tidak ada perintahnya. Artinya gini, enggak mengada-gada kayak gitu. Misal kayak gini kan, antara Islam nih ada yang sholat subuh nih, ada yang kunut, enggak. Tetapi kedua-duanya boleh. Kalau untuk perintahnya sih sebenarnya ada ya para sahabat yang meriwayatkan pernah melihat Nabi kunut, dan ada juga yang sebagian para sahabat ketika Nabi sholat subuh tidak melihat kunut. Makanya terbagi pendapat ulama, ada yang ikut kunut, ada yang enggak. Jadi sebenarnya kedua-duanya boleh karena pernah dikerjakan oleh Nabi. Kayak gitu. Berarti nggak ada satu perintah yang pasti gitu? Karena kan masing-masing pengajar tuh beda-beda ya, Bang Fayed ya? Itu, benar nggak? Ya gini, kalau kita kembali, kan gini, di Indonesia ini kan ada, di Indonesia ini gini kan, ada yang namanya mazhab Syafi'i. Kalau Islam kan mengenal 4 mazhab nih, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Jadi kalau di Indonesia ini orang Islam itu kebanyakan mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini dia akan mengajarkan metode Islam sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari guru-guru sebelumnya sampai ke Nabi Muhammad. Begitupun dengan misalkan Hambali. Jadi ada perbedaan, tetapi bukan hal yang mendasar dalam konsep Islam kayak gitu. Bukan hal yang perlu diperdebatkan. Termasuk cara menyembah itu nggak perlu diperdebatkan kan? Sholat itu ada yang diterima, ada yang nggak diterima kan? Ya tergantung manusia, apakah dia ikhlas sholatnya atau gimana. Loh, kalau misalnya ya kan sholatnya itu salah gitu, itu kira-kira diterima nggak? Ya kalau salah, jangan disalah-salahin, disengajain. Beda lah kalau salah Nah, kan sengaja. beda-beda Salahin juga pengajar. sengaja. Kan beda-beda pengajar kan? Enggak, kalau masalah itu bukan hak pengajar yang apa ya? Yang mau menilai dia sah atau tidak kayak gitu. Itu hak prerogatif Tuhan. Hanya Allah yang Maha tahu tentang hambanya. Bukan masalah karena Allah yang Maha tahu kan, Allah udah ngasih nih tuntunan sholat yang satu. Berarti Nabi kan nggak mungkin dong mempraktekkan sholat itu beda-beda gitu loh.
Yalah, karena kan apa namanya ya? Gini. Instruksinya kan satu, atau apakah Allah itu ngasih berbagai jenis instruksi gitu? Kan kalau satu kan harusnya runut terus gitu. Kenapa ada sahabat yang melihatnya seperti ini, seperti itu? Nggak kayak gitu. Gimana? Nggak kayak gitu. Jadi kayak gini, makanya saya katakan tadi ini kan perbedaan khilafiyah, tapi saya mau bahas itu kamu juga belum jadi mualaf, jadi nggak bakalan ngerti sih sebenarnya tentang sholat. Mending nanyain hal-hal yang mendasar aja kalau yang Ya nggak apa-apa, saya coba ngerti kan pengen punya mualaf. akal. Kalau Gini bang, setiap orang itu mau udah mualaf atau belum mualaf itu kan sama-sama punya akal ya. Nah kan kita nggak mungkin ketika kita belum mualaf artinya kita nggak punya akal, kan ada akal semua. Jadi gimana orang mau diyakinkan kalau harus mualaf dulu kan gitu? Iya. Sekarang gini, kalau untuk masuk ke sana tidak menggunakan akal saja, gitu. Kita harus punya ilmu, punya guru untuk kita bisa menerima apa yang mereka sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau saya sebatas ini cuma menjelaskan apa yang saya pahami, kayak gitu. Kalau untuk mau menjelaskan secara detail, saya rasa itu adalah bagian-bagian dari ulama agar tidak salah. Karena kalau orang-orang kayak kita nih, orang-orang yang awam nih mau menjelaskan bisa jadi salah tafsir. Nah, kayak gitu. Kalau orang-orang yang jelas sanad ilmunya, yang pernah Tapi belajar, kan abang udah yang pernah mempraktekkan yang toh. Gini loh bang, abang kan udah mempraktekkan agama abang gitu. Berarti sebenarnya abang juga harusnya sudah tahu gitu. Iya kan, karena abang kan juga bisa dikatakan udah lulus gitu dalam menjadi murid ya toh, waktu belajar. Dan ketika Anda jadi orang tua kan Anda juga harus mengajarkannya juga ke anak, karena namanya ajaran tuh kan turun temurun, namanya juga ada mazhabnya kan. Namanya mazhab itu kan berarti dari sini diteruskan kan sampai ke Bang Payet gitu loh. Maksud saya itu. Jadi sebenarnya kalau abang itu sudah di fase belajar, abang sebenarnya bisa mengajar. Gitu. Karena kan yang namanya hidup ini kan kita tuh nggak harus melulu tentang dunia gitu kan. Namanya pelajaran agama itu kan penting ya, bahkan lebih penting dari ilmu yang lainnya toh. Ya kan? Gitu Iya, loh. Islam kayak gini, Islam kalau kayak kita nih yang cuman paham sebatas kulit, ya nggak bisa kita untuk menjelaskan seperti apa isi dalam. Hanya orang-orang yang memang berilmu agar kita tidak, karena dalam Islam itu mengada-adakan sesuatu, apalagi yang tidak ada kemudian kita berbohong untuk adakan, itu termasuk dosa besar. Kayak gitu, hanya untuk menyenangkan, misalkan untuk menyenangkan orang lain atau menyenangkan untuk diri kita sendiri, padahal isinya adalah kebohongan, maka itu termasuk dosa-dosa besar. Makanya saya saranin kalau memang benar-benar pengen mualaf, mending nanya ke ulama, atau minimal tidak sekarang syahadat dulu. Kalau yang serius ya belajar tentang Islam dari luar, bukan untuk menguji orang, naik ke buat komal untuk menguji atau Bukan. Kalau mau menguji kan saya tuh pasti mengujinya tuh dengan pertanyaan yang terstruktur. Namanya nguji itu kan harus sistematis ya. Tapi ini kan random ya. Kan gini loh bang, rugi tidak ketika kamu itu mengedukasi orang. Nah makanya di dalam Islam pun selalu diutamakan apa? Husnuzon ketimbang sujon gitu. Rugi nggak ketika kamu sudah belajar terus ilmunya nggak kamu bagi gitu. Tapi yang saya kecewa adalah ketika kamu mengatakan gini, kamu mengatakan kamu harus belajar sama yang lebih ahli. Kamu kan sebelum kamu juga mengatakan itu kan kamu sudah belajar dulu gitu loh. Tidak mungkin kamu tidak menyerap ilmu yang dari ustadz kamu. Harusnya kan itu bisa ditangkap. Artinya kalau kamu mengatakan kamu harus belajar ke sana, kamu menunjukkan ke situ, berarti kamu pun sebenarnya belum memahami iman kamu gitu. Ya toh, karena kamu bukan selama ini juga makanya gini, tidak menjadi Islam yang kafah kan gitu. Makanya gini, tidak semua orang Islam itu bisa menjelaskan tentang Islam. Harusnya bisa. Ada yang Karena semua murid Islam yang belajar matematika maksudnya pasti bisa menjelaskan matematika. Ya kan karena sudah belajar. Tidak mungkin murid yang belajar penjumlahan tidak tahu cara menjumlah. Nggak mungkin. Itu logika. gini, maksud saya gini, kalau kamu nanyanya tentang luarnya, misal gini, sholat asar berapa rakaat, sholat isya berapa rakaat, sholat maghrib berapa rakaat, semua orang Islam bisa menjawab tentang itu pasti.
atau misal disuruh Kalau baca kalau itu surat kalau Al-Fatihah kalau seperti itu apa. bukan Semua kalau itu nggak usah ditanya kepada abang, karena apa? Kita di Google juga banyak gitu kan, kita bukan umat yang tidak berpikir, kita bukan manusia yang tidak berakal gitu. Tapi kenapa saya harus menanyakan yang seperti itu? Sebenarnya itu juga basic. Jadi kalau kamu bilang kulit, sebenarnya yang saya tanyakan ini adalah hal-hal yang basic, Bang. Yang seharusnya semua umat Islam itu tahu. Lah, percuma kalau yang namanya kamu belajar, Gini, tapi kamu tidak tahu. kamu gini dengerin, kamu tadi nanya tentang kalau dalam Islam itu namanya khilafiyah, perbedaan pendapat antara ulama. Nah, Ada khilaf ulama memang. Islam ini, ulama-ulama Islam yang mempunyai ilmu yang luas masih memperdebatkan tentang persoalan itu, tetapi bukan hal yang mendasar. Yang tadi kamu tanyakan adalah persoalan itu. Saya tidak punya ilmu Sholat itu untuk kan tiang menjelaskan agama, tentang Bang. itu. Makanya saya arahkan. Kalau sholat adalah tiang agama, berarti benar. itulah yang menopang segala sesuatu. Itu harusnya semua umat Islam itu Iya. itu hal paling minimum mereka Maksudnya tahu. gini, artinya gini. Hmm. Iya, kalau tentang sholat, berapa rakaatnya gitu. Terus tujuan sholat itu untuk apa, kayak gitu. Pasti tahu lah. Tetapi kalau misalkan kamu nanya tentang perbedaan tadi khilafiyah, ini yang pakai kunut kenapa, ini yang sana enggak pakai kunut misalkan. Kita Nah, tarik kalau untuk nanya logikanya. kayak gitu kan, Kita tarik logikanya gini ya, Bang ya. Nabi kan cuma satu nih, Nabi Muhammad tuh cuma satu. Yang mengerjakan awal-awal itu kan sholat itu dia sendiri. Nah, kenapa ada perbedaan gitu? Karena cuman dia loh yang mempraktekkan awalnya gitu. Kalau Jadi- memang dari semula ajarannya satu, kenapa jadi kayak gini. ada hilaf di kalangan ulama sehingga memperdebatkan itu? Ada yang pakai ini, ada yang pakai itu gitu. Kan harusnya satu gitu. Jadi kayak gini, nah saya jelaskan sedikit tentang apa ya, bulan Ramadan kan. Di bulan Ramadan itu ada apa ya, bulan puasa itu kan orang tarawih, pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak tarawih? Tahu. Tahu kan? Jadi ketika di zaman Nabi Muhammad SAW itu, ketika Nabi melakukan tarawih, dia kan sunnah sendiri nih. Kemudian para sahabat melihat, para sahabat terus masuk ke dalam masjid, membentuk jamaah. Jadi kayak apa ya, yang tadinya Nabi itu cuma sholat sendiri, kemudian tiba-tiba sahabat masuk ke dalam masjid mengikuti Nabi untuk menjadi makmum. Kemudian hari kedua kayak gitu juga. Dan di hari yang keberapa tuh lupa nih, Nabi berhenti. Terus dia menjelaskan kepada para sahabatnya, dia berhenti karena takutnya ini akan dijadikan sebagai hal yang wajib kayak gitu. Nah, dari situ ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya sholat di masjid itu tarawih itu tidak wajib hukumnya, tetapi ada juga yang para ulama itu mengatakan sholat berjamaah tarawih di masjid itu memang diwajibkan dalam Islam. Jadi memang ada perbedaan kayak gitu. Artinya semua sih benar, ada yang boleh, ada yang tidak, nggak apa-apa karena Nabi pernah mengerjakan. Berarti nggak ada satu yang pakem gitu ya? Itulah yang saya katakan tadi. Berarti nggak ketat gitu, ajaran ini nggak ketat gitu? Kan hafalan aja kan harus ketat. Gimana? Kecuali hal-hal yang wajib, yang memang benar ada perintahnya dari Allah. Misal sholat isya harus 4 rakaat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih kayak gitu. Sholat maghrib harus 3 rakaat, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Memang itu hal-hal yang wajib, yang nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Contoh sholat subuh 2 rakaat. Jadi kalau untuk masalah hilafiyah, jadi kalau misalkan untuk masalah hilafiyah itu yang maksudnya perbedaan pendapat ulama itu bukan hal yang mendasar untuk membuat orang Islam, orang-orang mukmin itu menjadi berbeda, tidak. Hanya perbedaan pendapat aja sih sebenarnya. Tapi ini Bang, kalau kita mau jujur ya. Tapi kalau kita mau jujur ya, gaya-gaya sholat itu ada beberapa macam nggak sih? Maksudnya gaya sholat gimana? Karena kan gini kan, ada begitu banyak aliran kan di dalam Islam, betul nggak? Koreksi kalau salah ya. Ada begitu banyak aliran toh, ada sih, berapa? Tata cara. Coba silakan. Terus. Nah itu tadi ada beberapa macam nggak sih cara bersolat itu gitu. Karena
kayak kita lihat ya, Syiah itu bahkan dia tuh gerakannya tuh ya, contoh gerakannya tuh ada perbedaan dengan yang Sunni gitu loh. Bener gak sih? Nah, ya paham. Oke, paham. Itu kan makanya tadi saya katakan itu bukan hal yang misal gini kan, kalau di Indonesia nih ada yang takbiratul ihram itu kedua tangannya misal dia di atas dada. Nah, kalau misalkan kayak di Arab itu ada juga yang di bawah dada. Di bawah dada. Tetapi kedua-duanya itu benar, bukan menjadi itu yang saya katakan tadi, bukan hal yang membatalkan sholat itu, gerakan sholat itu tidak akan tata cara itu tidak akan membatalkan sholat kita kayak gitu. Artinya kedua-duanya diperbolehkan. Misal ada yang di atas dada, ada yang di bawah dada, yang di perut, semuanya boleh kayak gitu. Yang penting kita tidak menambah rakaat dari sholat yang sudah diwajibkan tersebut. Iya. Oh, kalau ini misalnya kayak Syiah tuh kayak ada pakai batu ya. Dia itu kan di jidatnya gitu. Nah, itu gimana? Gimana? Kayak ada batu. Dia tuh kayak apa sih namanya? Yang kayak tablet itu loh, Bang. Terus nanti dia taruh di jidatnya itu kan. Dan waktu sujud gitu kan. Nah, itu tuh gimana? Kayak batu. Nggak pernah lihat tuh, nggak pernah dengar juga. Abang gimana sih? Serius? Nggak pernah lihat? Serius? Coba kalau kalian lihat. Coba kalian kalau lihat ada ini video Hamini ya, almarhum. Itu dia kan bawa batu di depan waktu mimpin sholat gitu. Dan bahkan waktu kita kalau lihat ya di Mekah sendiri waktu ibadah haji, ada yang bawa dan mereka menggunakan. Itu. Khamenei maksudnya. Iya, orang Syiah itu semuanya bawa batu. Aduh, kalau untuk kalau ibadah orang Syiah sih saya kurang paham seperti apa kayak gitu. Tetapi kalau kita di Indonesia kan ini semua rata-rata adalah Sunni kayak gitu. Jadi kalau untuk ibadah orang Syiah itu saya benar-benar belum tahu seperti apa. Apakah memang benar mereka ini berislam sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, atau mereka punya ajaran tersendiri yang mengatasnamakan Islam saja kayak gitu. Coba abang cari hadis ya. Dulu aku tuh kan teman aku tuh banyak Syiah ya. Jadi teman aku tuh ada yang Syiah, ada yang Muhammadiyah ya. Itu tuh macam-macam. Ada yang memang dia Sunni, bahkan aku juga ada punya teman yang dia yang pakai cadar. Tuh kayaknya Wahabi gitu kan. Nah, ada memang satu hadis yang dia bawa dikatakan ini maaf ya, kalian boleh cari ya, koreksi kalau salah ya. Nabi, jadi sahabat pernah melihat Nabi bersujud atau sholat itu di atas batu. Gitu. Ada hadisnya serius, tapi aku lupa di mana. Kalian boleh searching ya. Kalau salah koreksi gitu ya. Nah, atas dasar inilah mereka juga melakukan hal yang sama. Itu. Coba. Kak, ini ada yang bilang hadisnya hadis mau wudu gitu. Coba cari dulu, Bang. Coba lihat dulu ininya apakah sahih atau mau wudu atau apa namanya? Doif gitu. Boleh. Berarti hadisnya hadis palsu kalau gitu. Intinya jangan cepat mengambil kesimpulan. Walaupun kita ya gini ya, kalau misalkan dia sujudnya di atas batu itu nggak masalah sih sebenarnya, nggak ada larangan di dalam Islam, selama tempatnya itu bersih, tidak bernajis, dan kemudian dia menghadap arahnya adalah ke kiblat. Bukan, jadi ada batu atau apa gitu yang dia memang harus di situ gitu. Itu loh. Terusan abang tuh belum lihat sampai ke sana, belum tahu. Coba cari tahu deh, Bang. Nggak ada dalam Islam, nggak pernah kayak gitu. Abang berarti kurang literasi. Coba lihat literasi lain. Coba dulu. Karena tuh mungkin ya, untuk yang banyak tahu di sini, aku tuh teman aku kebanyakan tuh dari Syiah, bahkan ada yang juga Islam moderat gitu kan, dia nggak percaya hadis sama sekali. Itu ada. Bahkan ada juga teman aku Muslim, dia tuh nggak sholat, dia nggak sholat sama sekali. Karena memang perintah sholat itu ya ada yang kayak gitu. Doa. Pernah tahu kan Bang Faid kan? Tahu kan? Nah itu
Ada. Ya Islam emang apa ya? eh, Sebagian orang Islam memang seperti begitu. Ada yang memang memandang sholat itu tidak perlu. Ada yang kemudian tidak mempercayai hari pembalasan kayak gitu. Tetapi kalau Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang kafah, yang apa yang disampaikan adalah apa yang diwahyukan, apa yang diperintahkan oleh Allah, yang kemudian dia mengajarkan kepada umatnya. Kalau demikian apa yang diajarkan aja. Nah itu tadi kenapa ada beberapa perbedaan gitu. Makanya saya cuma mau tahu kenapa kalau dari satu nabi, kenapa tidak ada satu ajaran yang pakem gitu. Yang ini diboleh, yang itu boleh, dan Kalau beberapa masalah hilafiyah, pun dibenarkan ya, gitu. makanya saya bilang tadi, kalau untuk nanya masalah itu, masalah hilafiyah, silakan tanya ke ulama yang punya punya ilmu yang luas lah, yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan kamu. Kalau saya sih cuman kulit-kulitnya aja, yang luar-luarnya aja, yang mendasar kan. Kalau untuk lebih untuk lebih detailnya seperti apa dari pertanyaan kamu, silakan tanya ke ulama-ulama yang benar-benar punya ilmu. Oke. Thank you ya Bang Payet ya. Thank you juga Bang Al udah menjawab sedikit dari pertanyaan saya ya. Maaf kalau ngerepotin ya. Ini karena kan pengen tahu gitu ya. Baik, salam Tuhan, videonya kita sudah Thank you, Bang simak apa yang Payet. barusan Selamat malam, Bang. dibahas Apa? dan dibicarakan Oke. oleh Apologi Kristen bersama dengan beberapa orang yang membahas dan menanyakan tentang iman Kristen kepada beliau, dan sangat luar biasa, sangat memberkati pastinya jawaban daripada Agatha. Ia memberikan kita pemahaman yang baru dan pemahaman yang cerdas mengenai iman Kristen, di mana beliau menjawab dan menjelaskan bahwa yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus bukan dewa daripada orang Romawi kuno, bukan dewa Zeus, bukan dewa-dewa yang lain, tetapi yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kita bisa lihat tulisan-tulisan atau kitabnya Rasul Paulus ya. Di sana dia menceritakan banyak hal tentang Yesus sebagai Tuhan, dan dia memberikan kesaksian tentang itu. Dan Paulus juga berulang kali menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat bagi orang yang percaya kepadanya. Dan Rasul Paulus juga memberikan kesaksiannya bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi pemberita Injil, bagaimana dia mengalami mujizat di mana 3 hari 3 malam dia tidak bisa melihat, dan setelah itu Tuhan Yesus memulihkan keadaannya dan dia bisa melihat kembali. Dan dari situ dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus dan percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupannya. Di dalam surat-suratnya juga Paulus menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan menjelaskan bahwa yang disampaikan atau yang dibawa oleh Yesus ke dunia ini adalah cinta dan kasih sayang kepada umat percaya kepadanya. Paulus menjelaskan panjang lebar bahwa Yesus memberikan keselamatan kepada umat percaya, ya, keselamatan secara cuma-cuma, keselamatan secara sukarela, dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus diberikan ya tanpa pamrih atau diberikan dengan setulus hati kepada umat percaya kepadanya. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, ya, dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya tentu kita semakin dikuatkan dan kita semakin mengerti inti iman Kristen yang sesungguhnya, bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka mendapat keselamatan kekal. Nah, saudara dalam Tuhan, Apologi Kristen di video tadi menjelaskan panjang lebar tentang itu, dan tentu apa yang disampaikan sangat alkitabiah dan sangat memberkati pastinya.
Dan buat saudara yang senantiasa terberkati, langsung tekan tombol like dan juga serta bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga tinggalkan komentar saudara di kolom komentar ya, berikan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang terus memberkati kita, menguatkan iman kita, dan komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan juga saudara dalam Tuhan ya, untuk mendukung perkembangan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Nah, salam Tuhan, saya secara pribadi terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.